Shalom, kembali hadir dan menyapa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah sumber kehidupan kami, Allah sumber pertolongan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yang dapat kami nikmati pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, maka Roh Kudus-Mu hadirlah dalam hati pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 26, ayat 28 yang demikian bunyinya. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Pada bacaan kita hari ini, sepanjang Kisah Para Rasul 26, apabila kita mengikuti dari awal hingga pada ayat ke-28 ini, diceritakan Rasul Paulus sebagai tahanan yang sedang ditahan oleh Festus, seorang prokurator atau pejabat Romawi yang ada di situ. Karena orang-orang Yahudi menginginkannya dihukum mati. Karena apa? Sebab Paulus memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu diceritakan juga bahwa Raja Agripa bersama dengan adiknya yang bernama Bernike datang menemui Festus. Dan Festus mengadukan tentang perkara Paulus yang tak dapat ia adili. Sebab tak ditemukan kesalahan apapun pada diri Paulus menurut hukum Romawi. Maka Agripa ingin mendengar sendiri dari Rasul Paulus tentang perkaranya. Di hadapan Raja Agripa, Rasul Paulus menceritakan tentang perkaranya, menceritakan tentang pertobatan dan panggilannya, dan secara khusus Rasul Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus saat itu bekerja di dalam dan melalui kesaksian Rasul Paulus, sehingga kesaksiannya tentang Injil Yesus Kristus itu sangatlah kuat, powerful. Sampai tibalah kita pada ayat ke-28 tadi yang menceritakan bahwa Raja Agripa hampir percaya dan hampir-hampir saja menjadi orang Kristen. Saudara, mari kita berefleksi dari kisah ini. Kehampir percayaan Agripa ini sungguh disayangkan. Pada momen itu ada garis tipis yang dapat ia seberangi apabila ia mau percaya dan menjadi Kristen. Keselamatan dan keanggotaan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu sudah tersedia di depan mata. Jika saja ia mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Sayangnya kesempatan itu terlalui begitu saja. Di dalam kehidupan kita, seringkali ada momen-momen di mana kita hampir saja mendapatkan apa yang menjadi perkenanan Allah atas kehidupan kita. Tetapi kesempatan itu tidak kita tanggapi dengan baik. Karenanya kita menjadi orang-orang yang hampir saja mendapatkan perkenan Allah. Penafsiran dari kalangan Injili menduga bahwa kehampir percayaan Agripa ini disebabkan oleh adanya dosa-dosa yang belum ingin ia lepaskan dari hidupnya. Meskipun Agripa secara hati, pikiran, dan pendengaran sudah menangkap adanya gambaran jelas tentang bayang-bayang keselamatan, anugerah, penyelamatan Allah atas hidupnya. Pengalaman Agripa ini menjadi cermin bagi kita berefleksi. Apakah sejauh perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen ini, sudahkah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita? Meskipun kita sudah sungguh-sungguh menjalankan hidup beragama kita sebagai orang Kristen, meskipun kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam hidup beragama kita, tetapi apakah kita sudah benar-benar menerima Dia, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita secara pribadi? Maka marilah kita menerima Dia masuk dan meraja atas kehidupan kita, seraya menyongsong pemenuhan janji keselamatan dari Tuhan. Kita membuka
dan memantapkan hati untuk dipimpin oleh Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Selamat menghayati Advent kedua, persiapkanlah jalan bagi Tuhan untuk meraja atas hidupmu. Amin.